Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di YouTube Kita bertemu lagi di YouTube Dongeng Geologi bersama saya Dini Nuari. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas mengenai suatu topik yang juga di-request oleh teman-teman di Instagram Dongeng Geologi, yakni mengenai geologi lingkungan. Nah, pembahasan pada hari ini akan terbagi kurang lebih terbagi menjadi 3, yakni yang pertama terkait dengan pengenalan geologi lingkungan, kemudian yang kedua terkait dengan jenis-jenis dari geologi lingkungan, jenis-jenis dari lingkungan geologi dan juga pengaruhnya atau dinamikanya, dan kemudian interaksi dari geologi lingkungan tersebut terhadap manusia. Baik, kita masuk ke pengenalan geologi lingkungan. Sesuai dengan namanya, geologi lingkungan itu merupakan perpotongan antara ilmu geologi dan ilmu lingkungan. Bila kita lihat menurut Kasik dan Meyer, ilmu geologi lingkungan sendiri merupakan interaksi dari lingkungan geologi dengan manusia. Di sini kita membagi geologi lingkungan sendiri terbagi menjadi 3 aspek, yakni terdapat aspek lingkungan geologi, aspek manusia, dan juga interaksinya dengan manusia. Nah, jika kita membahas mengenai lingkungan geologi, tentunya tidak terlepas dari empat komponen ini, yakni atmosfer, litosfer, hidrosfer, dan biosfer. Atmosfer sendiri merupakan suatu lapisan gas yang menyelimuti bumi dan juga melindungi bumi. Di dalamnya terdapat aktivitas semacam cuaca, iklim, dan juga perubahan suhu dan tekanan udara. Kemudian mengenai litosfer, yang merupakan lapisan batuan yang menyelimuti kulit bumi, ketebalannya mencapai 60 km, dan di dalamnya terdapat berbagai macam jenis batuan penyusun bumi, dan juga berbagai macam aktivitas yang ada di kulit bumi. Kemudian lapisan hidrosfer merupakan lapisan air yang ada di permukaan bumi. Di dalamnya terdapat siklus dan dinamika air, termasuk yang ada di laut, di sungai, kemudian termasuk juga yang ada di uap air. Dan yang keempat adalah biosfer, yang merupakan suatu sistem ekologi global yang menyatukan seluruh makhluk hidup, berikut juga interaksi antar mereka. Nah, beberapa hasil dari interaksi lingkungan geologi tersebut menghasilkan dinamika yang akhirnya berpengaruh terhadap beberapa hal berikut ini. Yang pertama adalah iklim. Iklim sendiri merupakan suatu perubahan cuaca, kondisi cuaca pada suatu daerah yang terjadi dalam jangka waktu yang cukup lama. Seperti kita kenal beberapa jenis iklim, yakni tropis, subtropis, sedang, dingin, atau kutub. Perubahan iklim sendiri terjadi pada lapisan atmosfer yang dipengaruhi oleh perubahan suhu, tekanan udara, dan lain sebagainya. Perubahan iklim ini akan berdampak cukup besar pada kegiatan atau interaksinya dengan manusia, diantaranya seperti yang ada pada gambar yang di atas ini, interaksinya dengan misalkan ada danau yang mengalami kekeringan atau suatu waduk yang menjadi suatu mata pencaharian untuk warga di sekitarnya dan kemudian mengalami kekeringan. Kemudian interaksi selanjutnya, contoh interaksi selanjutnya adalah ketika terjadi perubahan cuaca yang cukup ekstrim, yang kemudian akan mengakibatkan terjadinya cuaca ekstrim gitu, menyebabkan bencana seperti angin puting beliung dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah terkait dengan litologi dan juga struktur geologi. Litologi sendiri merupakan ilmu tentang batuan dan juga sifat-sifatnya, baik itu sifat fisik maupun kimia, di mana aspek litologi itu akan berpengaruh cukup besar untuk bidang-bidang seperti misalnya pada bidang sumber daya alam atau sumber daya mineral, terkait dengan penambangan, kemudian terkait dengan penggunaan lahan, yang juga memerlukan pengamatan geologi, dan terkait dengan bidang kebencanaan. Begitu juga sama halnya dengan struktur geologi yang juga kebanyakan akan berdampak pada bidang kebencanaan. Kemudian
Aspek berikutnya adalah morfologi dan topografi. Keduanya ini hampir memiliki kesamaan, di mana kalau morfologi itu lebih ke arah pembagian bentang alam, di mana terdapat berbagai macam jenis bentang alam seperti bentang alam aluvial, fluvial, bentang alam kars, dan lain sebagainya. Apabila topografi merupakan membahas mengenai lebih ke bentuk relief permukaan bumi, misalnya menunjukkan daerah yang relatif tinggi atau daerah yang relatif rendah dan lain sebagainya. Nah, pembahasan berikutnya adalah mengenai interaksi dari lingkungan geologi terhadap manusia, di mana di sini kita membagi menjadi 7 interaksi, kurang lebih, atau mungkin bisa ada berbagai macam jenis lagi interaksi di luar ini, namun kita merangkum menjadi 7 interaksi. Kita langsung masuk ke contohnya. Yang pertama terkait dengan energi. Energi sendiri dapat berasal dari alam atau lingkungan, di mana sumber energi itu berbagai macam jenisnya, termasuk angin, air, panas, dan lain sebagainya. Seperti yang dicontohkan pada gambar, terdapat gambar geotermal atau energi panas bumi yang merupakan produk dari lingkungan vulkanik, yang dimanfaatkan oleh manusia untuk membangkit listrik, dan juga sering juga dimanfaatkan sebagai objek wisata. Kemudian juga terdapat sumber energi air yang juga dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik, tenaga air. Dinamika dari lingkungan geologi ini, misalnya terkait dengan dinamika air, itu juga akan berpengaruh besar terhadap pembangkit listrik. Misalnya, apabila debit air menurun sedikit saja, tentu akan berpengaruh besar pada pembangkit listrik tenaga air. Selanjutnya terkait dengan sumber daya mineral. Sumber daya mineral sendiri, seperti yang kita ketahui, berasal dari batuan atau litosfer. Pemanfaatannya banyak diantaranya yang digunakan sebagai penambangan, ditambang dan dimanfaatkan hasil tambangnya oleh manusia. Contohnya emas, begitu juga batu gamping. Kemudian terkait dengan lahan, ini merupakan suatu aspek yang cukup krusial yang terjadi pada saat ini terkait peningkatan populasi di Indonesia khususnya, sehingga pemanfaatan lahan sendiri ini menjadi sangat penting untuk diperhatikan. Karena kita tidak bisa sembarangan memilih tempat untuk misalnya membangun suatu pemukiman atau mendirikan suatu pembangkit listrik dan lain sebagainya. Contohnya, misalnya di perkotaan, contohnya Jakarta, karena menurut kondisi geologinya merupakan dataran banjir, sehingga pada musim penghujan akan sering terjadi banjir. Kemudian juga contoh yang terjadi pada lahan pembangkit listrik tenaga bayu atau tenaga angin yang sangat memerlukan analisis untuk menentukan lahan yang cocok untuk pembangkit listrik tenaga angin ini, di mana diperlukan lahan yang cukup datar dan kurang lebih dekat dengan tebing sehingga memiliki pasokan angin yang cukup banyak. Kita lanjut. Selanjutnya adalah terkait dengan fenomena geologi. Ada 2 slide. Fenomena geologi yang pertama terkait geowisata dan yang kedua terkait dengan bencana. Sebelumnya saya akan jelaskan fenomena geologi sendiri merupakan hasil dari aktivitas geologi yang apabila tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat sekitar, maka hanya akan disebut fenomena geologi biasa. Dan umumnya dimanfaatkan oleh manusia sebagai objek wisata atau geowisata, seperti yang terlihat pada contoh. Misalnya yang terjadi pada Labuan Bajo di Pulau Padar di Indonesia, suatu lokasi yang cukup ikonik di Indonesia, menjadi tujuan wisata mancanegara juga. Dataran
hamparan pegunungan Kars yang cukup indah dan luar biasa. Ini menjadi suatu objek wisata yang menarik gitu, bukan hanya untuk orang Indonesia sendiri, juga untuk orang-orang dari luar negeri. Kemudian, nah, ketika fenomena geologi itu bergesekan dengan aktivitas manusia, di mana menimbulkan suatu kerugian, baik itu material ataupun kerugian nyawa, maka kita biasa menyebutnya sebagai bencana geologi. Contohnya misalkan erupsi gunung berapi, kemudian tsunami atau juga tsunami yang disebabkan oleh erupsi gunung berapi, contohnya yang terjadi pada Anak Krakatau, dan juga banjir. Contohnya banjir yang terjadi di Jakarta karena lokasi geologinya merupakan daerah dataran banjir yang rawan terkena banjir. Selanjutnya terkait dengan konstruksi bangunan. Salah satunya terkait dengan pengambilan air, seperti yang sudah pernah ditulis di blog Dongeng Geologi terkait dengan pengambilan air tanah atau groundwater. Ketika air tanah diambil secara besar-besaran, maka dinamika dari litosfer itu sendiri akan mengalami penurunan, atau kita biasa disebut penurunan tanah. Penurunan tanah sendiri akan memicu terjadinya berbagai macam efek. Biasanya dapat memicu juga terjadinya banjir, kemudian amblesan tanah di beberapa titik, dan lain sebagainya. Kemudian pengambilan air tanah yang berada di dekat laut juga dapat memicu terjadinya intrusi air laut, karena ketika air tanah itu berada lebih rendah dibandingkan air laut, maka akan mudah air laut untuk mengintrusi, sehingga air yang kita konsumsi menjadi tercemar oleh intrusi air laut tersebut. Selanjutnya, yang terakhir adalah terkait dengan kesehatan lingkungan. Nah, ini banyak tidak disadari oleh masyarakat. Ternyata ada hubungannya antara lingkungan geologi dengan kesehatan lingkungan. Contohnya yang terjadi pada Cina, ini salah satunya terjadi endemi fluorosis. Endemi ini juga terjadi di beberapa negara. Ini salah satunya di China yang cukup besar pengaruhnya terhadap masyarakat. Endemi fluorosis sendiri terjadi apabila terdapat kandungan fluor yang cukup besar pada tubuh manusia, di mana akan menimbulkan plak-plak berwarna putih pada gigi yang kemudian nantinya akan menyebabkan pengeroposan. Nah, di Cina ini cukup luar biasa terjadi, karena hingga akhir tahun 2003 itu sebanyak 38,7 orang terpapar fluorosis, khususnya fluorosis gigi, dan sebanyak 2,8 juta terpapar fluorosis skeletal atau pada tulang. Fluorosis sendiri ini dapat terjadi karena kontaminasi fluor pada beberapa aspek, misalnya pada litosfer atau pada tanah atau batuan, kemudian pada air, atau juga dapat juga terjadi pada udara. Nah, berikut ini terdapat gambaran interaksi positif dari lingkungan terhadap manusia, di mana khususnya terdapat pemanfaatan dari lingkungan. Dari ilustrasi ini dapat kita lihat bahwa sangat besar pengaruh dari lingkungan terhadap kehidupan manusia, dari ujung gunung hingga dasar laut. Contohnya misalkan pemanfaatan air bersih yang diambil dari gunung, kemudian pemanfaatan kayu dan pepohonan dari hutan-hutan di dataran tinggi, kemudian di daerah yang biasa digunakan untuk peternakan, perkebunan, dan lain sebagainya. Kemudian daerah perkotaan, daerah yang biasa digunakan untuk pendidikan, dan lain sebagainya. Kemudian di laut yang bisa digunakan untuk rekreasi, dan juga
untuk pemanfaatan laut sendiri, misalkan untuk mencari ikan dan lain sebagainya. Nah, namun tentu perlu diingat juga bahwa kehidupan manusia ini selalu berdampingan dengan lingkungan geologi yang sifatnya dinamis, selalu bergerak. Kaitannya dengan bencana ya, tidak hanya bencana geologi, begitu juga seperti pencemaran, polusi, dan lain sebagainya. Karena semakin ke sini itu populasi semakin meningkat, sehingga tingkat rawan bencana itu akan semakin tinggi karena seperti yang kita ketahui bahwa fenomena geologi sendiri akan menjadi bencana geologi apabila bergesekan dengan kehidupan manusia atau merugikan manusia. Nah, salah satu bentuk interaksi yang pada saat ini cukup banyak diperbincangkan karena terkait dengan peningkatan populasi manusia adalah terkait dengan pemanfaatan wilayah atau pembangunan wilayah, yang mana nantinya akan dijelaskan lebih lanjut pada ilmu geologi tata lingkungan, atau merupakan suatu media penerapan ilmu geologi melalui penataan ruang dan dalam rangka pengembangan wilayah dan juga pengelolaan lingkungan. Nah, fungsi dari geologi sendiri nantinya akan memberikan informasi mengenai karakteristik dari lingkungan geologi tersebut di suatu wilayah tertentu berdasarkan keterpaduan dari aspek sumber daya geologi sebagai faktor pendukungnya dan juga aspek bencana geologi sebagai faktor kendalanya. Selanjutnya nanti hasilnya akan menjadi menggambarkan tingkat keleluasaan suatu wilayah untuk dapat dikembangkan. Nah, sekian penjelasan terkait dengan geologi lingkungan pada hari ini. Mengutip dari Mohandas Gandhi atau Mahatma Gandhi, ada kecukupan di dunia untuk kebutuhan manusia, tetapi tidak untuk keserakahan manusia. Sekian, saya Dini Nuari, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di YouTube Geologi berikutnya.